Ini kita ada suatu conference yang dilaksanakan kerjasama antara Peradi dengan Lo Asia. Ya. Ini Mr. Syam Ivan itu adalah Presiden Lo Asia. Lo Asia ini adalah satu organisasi hukum atau yang ada di Asia Pasifik ini. Ya. Jadi kerjasama ini mengambil topik Belt and Road Initiative yang khusus mengenai employment, suatu perburuhan. Jadi saat ini pertama kali kerjasama ini dibuat di Indonesia. Hadir di sini ada 11 negara, ya, 11 negara. Ada beberapa lawyers dan banyak lembaga hukum yang ada di sini. Dan dari luar negeri saja jumlahnya hampir 36 orang dari luar negeri, di samping juga serta dari dalam negeri. Ketua panitia ada di sini, Johannes Kapir dan Nixon. Ya, kita ada bersama-sama di sini. Saya diundang di sini adalah sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tadi saya speech, saya bicara itu sebagai Wakil Menteri. Karena apapun kita sekarang ini berupaya untuk menjalankan semua misi dan pemikiran asal cita yang dibawa oleh Pak Presiden Prabowo. Ya, jadi kerjasama ini luar biasa, di mana Asia mulai dari Tiongkok itu membuka suatu hubungan baik bidang infrastruktur ya maupun perdagangan, mulai dari Silk Road dulu dari Cina sampai ke negara-negara Eropa maupun ke Asia termasuk Indonesia. Salah satu contoh yang sudah terjadi adalah mengenai kereta api cepat Jakarta dan Bandung dan juga proyek di Morowali. Jadi ini sangat bermanfaat sekali bagi Indonesia, dan kita dengan adanya cara ini membantu para investor bisa masuk ke Indonesia. Dan Rani juga memperhatikan hal ini, dan ini pasti berakibat mengenai soal keburuhannya. Nah, di sini dibicarakan bagaimana aspek-aspek keburuhan yang ada di sini. Ya, jadi saya kira tadi Presiden. It's a great pleasure to be here in Jakarta, and we really benefited from the comments and the insights of the Honourable Minister. Lo Asia is very happy to return to Indonesia after 2012, and this is an important conference and theme because it has to do with the economic rule of law principles, fostering both and increasing a stable system as far as trade is concerned, which is the Belt and Road Initiative aspect, and the very important aspect of workers' rights in this new emerging economy. That is why we have brought together the employment law theme and the BRI committee's work. So this is a very important event for us in Lo Asia, and we're delighted to be here in collaboration with Peradi, and I think it gives a tremendous opportunity for lawyers in the region, both in Indonesia and in the 11 other jurisdictions which are represented at this conference, to deliberate, discuss and take home fresh insight. Thank you. Jadi gitu ya, jadi memang Peradi sekarang ini kerjasamanya tidak hanya kita konsentrasi di Indonesia saja, tapi kerjasama kita itu memang internasional ya. Baik kita mungkin juga the conference Hanoi is the annual conference in Oktober. Di Oktober juga nanti kita akan melakukan satu ada konferensi tahunan di Hanoi. Jadi setiap tahun kita juga berani bersama dengan internasional, termasuk IDA juga ya, International Bar Association. Nanti itu masalah di Toronto ya, Mora juga ada di India gitu. Jadi itulah Peradi di sini ya, makanya saya sebagai menteri juga memberikan dukungan kuat karena itu sangat bermanfaat buat perkembangan Indonesia. Ada pertanyaan?
Tetapi kita sekarang ini menyambut baik karena bagaimanapun kan negara kerjasama kita dengan negara lain akan menjaga. Nah, seiring perkembangan ekonomi, perkembangan perdagangan, pasti semuanya diikuti dengan perkembangan hukumnya. Jadi ketika nanti kerjasama antara China dengan Indonesia itu maju, China, Indonesia, negara-negara lain ada di sini, maka aspek-aspek hukum yang ada di sana itu kan harus dibicarakan. Jadi kita one step ahead, satu langkah di depan. Ada perkembangan hukum, ada perkembangan ekonomi, pasti perkembangan hukum, kan? Diberi contoh banyak AI, ya kan? Artificial Intelligence. Nah itu juga harus dipelajari. Nah kaitannya dengan hukum perburuhan supaya terlindungi semua para karyawan-karyawan buruh di Indonesia juga dengan adanya perkembangan perdagangan dan infrastruktur. Berarti bisa dibilang harus balance ya Pak ya? Ya harus balance ya kan. Jangan sampai ekonomi berjalan tapi buruhnya usaha. Kita melindungi juga buruh yang ada di Indonesia. Ya. Indonesia yang mungkin belakangan ini didiskusikan di level senior apa namanya? Banyak sekali. Jadi setiap tahun kita harus berbicara. Selain di annual conference yang tahunan, juga ada spesial conference seperti ini. Nah, salah satu biasanya juga ada mengenai soal investasi. Itu semua dibicarakan. Nah, data protection, itu sebenarnya coba contoh banyak ada solution. Dengan dispute resolution kan banyak persoalan. Nah itu yang dibicarakan di sini. Jadi kita Indonesia ini tidak juga up to date terus, ya, supaya bisa mengikuti aspek bisnis. Kalau isu-isu politik Pak? Ya, oke ya. Good morning, everybody. I'm so happy to meet you here today. And before I convey my speech, I'd like to let you know that I'm so happy to use this tie. This tie is given by the Malaysian Guard a few years ago, and I'm so very honored to wear this one. Thank you, Karen. Okay. I would like also to welcome our distinguished guest today, the Honorable Mr. Siam Divan, President of Asia, and also Ms. Melissa Pang, immediate past President of Asia and past President of the Law Society of Hong Kong. How are you today, Ms. Melissa? I met you maybe 5 years ago, Melissa. And also Mr. C.M. Chan, immediate past President of the Law Society of Hong Kong. Thank you so much. And Ms. Karen Chia, indeed past President of Malaysian Bar Council. Thank you so much for your coming. Mr. Stephen Tiru, member of the Executive Committee of Law Asia and President of Commonwealth Lawyers Association. And Mr. Eric Yang, member of Executive Committee of Law Asia. And also want to say hi also to Mr. Jeff Leong, Chair of Belt and Road Initiative Committee of Law Asia, and Ms. Wong Kit Ching, thank you so much, Ms. Ching, Chair of Employment Law Committee of the Law Asia. You told me this is the first one to make the employment conference. Oh yeah. Mr. Sang Chong Chong, Co-Chair of Belt and Road Initiative Committee of Law Asia, and Mr. Joseph Al-Anzariti, Chair of College of Law Australia. And especially for Mr. Rama Sumandi Praja, Senior Partner of Sumandi Praja and Tahir. Thank you so much for your coming. And also Professor Dr. Colin Ong, King's Council of Chartered Arbitrator, and Mr. Matthew White, Executive Director of Center for ESG Law and Practice. Distinguished members of the National Board of RADI, some of them is I have here also Secretary General Mr. Herman Dulami, and also Vice President also Mr. Dwi Dartono. We have also here with the
the chairman of the Institutional Aid, the Legal Aid Institution, Mr. Asido, and also I have also the chairman of the Young Committee, Pradi Young Committee members, Johannes Haitapi, and also Nixon, who organized this event, and also Aliza.